Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Rahmanda, siswa Pekmen untuk kelas Causality and Inference. Untuk tugas akhir di kelas Causality and Inference, saya akan membahas tentang faktor penentu kesehatan mental mahasiswa kedokteran. Di sini studi kasusnya medical student in Switzerland. Oke, jadi alasan saya mengambil materi ini karena kesehatan mental merupakan aspek krusial yang mempengaruhi kualitas suatu individu, khususnya mahasiswa kedokteran yang rentan terhadap masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan yang dapat mempengaruhi kinerja akademik, interaksi sosial, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Nah, di sini di beberapa penelitian menyatakan bahwa faktor yang menjadi perhatian adalah pekerjaan dan gangguan distress psikologi. Nah, untuk permasalahan yang saya angkat pada tugas ini adalah apakah faktor pekerjaan ini mempengaruhi depresi mahasiswa kedokteran dan juga apakah faktor gangguan di stres psikologi ini mempengaruhi kecemasan. Nah, untuk mengetahui hubungan antara pekerjaan dan faktor depresi dan juga gangguan di stres dengan psikologi, saya menggunakan diagram kasual diagram kausal ya di sini saya menggunakan library Lingam yang saya pakai di sini. Nah, di sini dari library Lingam yang dihasilkan bahwa eh, di sini terdapat beberapa poin ya, terdapat beberapa poin yang bisa dijelaskan. Yang pertama, di sini dapat dilihat variabel job atau status pekerjaan ini memiliki arah panah yang menuju variabel STI underscore T atau itu faktor kecemasan. Koefisien -2,1826 menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara pekerjaan dan kecemasan. Artinya, mahasiswa yang memiliki pekerjaan ini cenderung memiliki skor kecemasan yang lebih rendah. Sedangkan pada variabel kecemasan atau STAI underscore T ini memiliki pengaruh positif terhadap variabel CSD atau skor depresi dengan koefisien sebesar 2,1969 yang ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki skor kecemasan lebih tinggi cenderung memiliki skor depresi yang lebih tinggi juga. Kemudian variabel CSD atau depresi berpengaruh positif terhadap variabel PSYT atau PSYT yang dimana PSYT itu menunjukkan variabel distress psikologi di mana dengan koefisien 0,7799. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat depresi lebih tinggi kemungkinan berhubungan dengan distress psikologi pada mahasiswa dan selain melalui depresi dan melalui variabel kecemasan juga memiliki pengaruh langsung terhadap eh, variabel distress psikologi dengan koefisien 0,8178 ini menunjukkan bahwa kecemasan lebih tinggi dapat langsung berkaitan dengan distress psikologi pada mahasiswa. Oke, untuk membuktikan dari hubungan grafik kausal diagram tadi, saya akan melakukan eh, analisa causal inference ya. Di sini untuk pada tugas saya ini saya menggunakan dataset dari Karat et al. Dari penelitian Karat et al. Yang dilakukan pada tahun 2002 pada mahasiswa kedokteran di salah satu universitas di Swiss. Kemudian dari data ini saya melakukan pemrosesan pertama setelah datanya saya load, kemudian saya melakukan cek data quality ya. Di sini saya menghapus kolom-kolom yang tidak penting seperti kolom ID. Kemudian saya mengecek apakah ada missing value karena datanya ini yang saya dapatkan ini udah diolah ya. Jadi tidak ada data yang kosong di sini. Kemudian saya mengconvert beberapa data menjadi dari data seperti data jenis kelamin ini dia ditulis dalam simbol 123 variabel 123. Ini saya ubah jadi kategorikal ya. Jadi kategorikal. Kemudian saya melakukan pembersihan terhadap outlier ya dengan menggunakan Z-score. Kemudian setelah datanya diolah ya, karena di sini ada beberapa variabel perlakuan seperti job dan PSYT atau faktor psikologi tadi, maka di sini saya melakukan propensity score untuk variabel job dan PSYT. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa ini adalah distribusi dari masing-masing
prosperity score pada variabel job dan pada variabel PSYT. Nah, di sini dapat dilihat bahwa di skor distribusi skor propensi, maaf, distribusi skor propensi ini ada tumpang tindih yang besar antara mahasiswa yang bekerja dan yang tidak bekerja. Ini memungkinkan kedua kelompok dibandingkan secara lebih valid menggunakan metode matching. Eh, jadi ada perbedaan yang signifikan antara sebelum matching dan setelah matching gitu. Selanjutnya untuk distribusi skor pada propensity score untuk variabel grup PSYT di sini juga bahwa kelompok kontrol PSYT sama dengan 0 dan atau tanpa distress itu cenderung memiliki skor propensi lebih rendah daripada kelompok perlakuan PSYT sama dengan 1 atau dengan distress. Namun adanya tumpang tindih yang cukup besar juga di antara kedua kelompok memungkinkan proses matching jadi lebih presentatif. Di sini kita bisa lihat bahwa terdapat perbedaan signifikan antara sebelum dan setelah proses matching dilakukan. Nah, setelah proses matching dilakukan, datanya sudah cukup seimbang. Selanjutnya, saya melakukan tes performing causal inference method dengan menggunakan eh, metode regresi ya. Dari di sini dilihat saya melihat pengaruh job terhadap variabel CSD atau variabel CSD tadi variabel kecemasan ya. Variabel kecemasan. Kemudian di sini juga saya untuk melihat apakah hasilnya itu emang berpengaruh ya. Jadi saya juga menggunakan efek placebo untuk mengecek apakah secara random ada sebuah tuh faktor tertentu yang mempengaruhi faktor kecemasan. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa koefisien job itu nilainya adalah min 1,1738. Ini menunjukkan mahasiswa yang bekerja memang cenderung memiliki skor kecemasan atau CSD 1,1738 poin lebih rendah dibandingkan yang tidak bekerja. Namun dengan p-value sebesar 0,187 ya, atau p-value-nya lebih dari 0,5, pengaruh ini tidak signifikan secara statistik. Nah, kesesuaian model R-square-nya itu 0,003 ini menunjukkan variabel pekerjaan yang hanya menjelaskan 3% dari variabel CSD, sehingga bukan faktor utama untuk tingkat depresi. Dalam uji placebo, ya, variabel placebo memiliki koefisien di sini min 1,7035, dan p-value sebesar 0,257 yang menegaskan tidak ada pengaruh signifikan terhadap variabel kecemasan ya. Dan nilai R-square 02 ini menunjukkan variabel placebo yang hampir tidak memiliki kontribusi dalam menjelaskan variabel kecemasan atau CSD ya. Oke, bentar. Oke, saya lanjutkan ya ke ini untuk yang kedua itu hasil regresi untuk pengaruh psikologi distress terhadap kecemasan ya, terhadap kecemasan. Jadi saya menggunakan variabel ini regresi juga untuk melihat apakah psikologi distress atau PSYT itu memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel STAIT atau variabel kecemasan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa koefisien regresinya sebesar 7,8477, artinya setiap peningkatan satu unit pada variabel psikologi distress akan meningkatkan skor STIT sebesar 7,8477 dan poin p-value-nya itu sama dengan 0 sehingga dia sangat signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Kemudian model R-square-nya 0,114 menunjukkan faktor psikologi distress itu menjelaskan 10,4% dari variasi skor kecemasan sehingga pengaruhnya masih terbatas ya. Namun F statistik sebesar 45,58 dengan p-value
kurang dari 0,05 ini mengkonfirmasi bahwa model ini sangat signifikan secara keseluruhan. Dan juga saya melakukan uji placebo ya untuk melihat apakah ada faktor lain yang mempengaruhi eh, kecemasan ya. Di sini dari variabel placebo juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap skor kecemasan ya. Dengan koefisien min 0,9350 dengan p-value sama dengan 0,664 dengan R square 0 ini juga menegaskan bahwa model tidak disebabkan oleh variabel yang placebo atau variabel acak ini. Oke, sehingga dari pengujian ini saya menarik kesimpulan bahwa pengaruh faktor pekerjaan dan terhadap depresi tadi dari hasil analisis regresi menunjukkan bahwa faktor pekerjaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat depresi mahasiswa kedokteran. Meskipun koefisien regresi menunjukkan bahwa mahasiswa yang bekerja memiliki skor eh, depresi sebesar 1,1738 poin lebih rendah dibanding yang tidak bekerja, p-value sebesar 0,187 menunjukkan bahwa hubungan ini tidak signifikan secara statistik. Nah, selain itu, nilai S-square yang sangat rendah, yaitu hanya 0,3%, menegaskan bahwa pekerjaan bukanlah faktor penjelas utama dalam variasi tingkat depresi di kalangan mahasiswa kedokteran. Selanjutnya, untuk pengaruh faktor gangguan distress psikologi terhadap kecemasan, dari analisis regresi menunjukkan bahwa gangguan distress psikologi ini memiliki pengaruh signifikan terhadap kecemasan yang diukur dengan variabel state rate anxiety inventory atau STAIT dengan koefisien sebesar 7,8477 dan p-value sebesar 0. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit pada psikologi distress akan meningkatkan skor kecemasan sebesar 7,8477 poin. Meskipun S-square-nya ini hanya sebesar 10,4%, eh, yang menunjukkan bahwa model ini hanya mampu menjelaskan sebagian kecil variasi dalam skor kecemasan, namun nilai statistik yang signifikan menunjukkan bahwa model secara keseluruhan layak untuk analisis. Nah, untuk rekomendasi ya, karena mengingat nilai R square yang hanya sebesar 10,4%, ada banyak variasi pada skor STAI underscore T yang belum dijelaskan oleh model. Nanti sebaiknya ditambahkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi kecemasan seperti faktor sosial, dukungan keluarga, atau kondisi kesehatan fisik. Untuk pengujian model tambahan, sebaiknya nanti akan dicoba menggunakan model analisis lain ya, seperti regresi nonlinear atau model machine learning mungkin dapat meningkatkan kemampuan prediksi, terutama jika hubungan antara psikologi distrik dan kecemasan tidak sepenuhnya linear. Nanti juga mungkin akan saya cari data yang lebih lanjut, yang lebih luas atau lebih mendalam terkait psikologi distress dan kecemasan untuk membantu memperkuat model serta mengidentifikasi variabel lain yang relevan. Kemudian juga nanti mungkin saya akan melakukan uji model dengan dataset lain atau pada populasi yang berbeda. Nanti saya akan cari lagi datanya untuk memastikan hasil yang lebih generalis dan dapat digunakan lebih luas. Dari sisi teknis, ini dapat mengingat pengaruh signifikan psikologis distress terhadap kecemasan. Nanti direkomendasikan untuk mengembangkan intervensi atau program dukungan untuk mengurangi psikologi distress yang berdampak positif pada tingkat kecemasan. Oke, baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk data pada penelitian ini. Saya dapatkan data dari penelitian Karat dan teman-teman yang tersedia di Kaggle. Linknya sudah saya berikan di eh, tulisan medium saya ya, yang nanti juga akan saya kirimkan bersama tugas ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian tugas akhir dari saya untuk kelas Causality and Inference. Terima kasih untuk kakak-kakak mentor yang sudah membimbing ya eh, selama pelajaran Causality and Inference ini. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.